Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Jumat 7 Agustus tahun 2026, merupakan pekan biasa ke-18. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau limpahkan kepada kami semua, di mana Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami malam tadi, hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan bimbinglah kami agar mampu meresapkan serta mengamalkan ajaran Injil dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentu pada saat adik-adik masuk mendaftar di SD, SMP, ataupun SMA, pasti akan diminta untuk memenuhi persyaratan. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Apakah kalian bisa lolos, atau kalian dapat diterima atau tidak diterima di sekolah tersebut. Nah, mengapa ada syarat dan tuntutan? Karena dibutuhkan mutu dan kualitas dari pada calon peserta didik. Nah, dengan demikian kita akan lebih bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih berkualitas di dalam karya, di dalam pendidikan kita maupun di dalam hidup ini. Menjadi murid dan pengikut Yesus juga ada tuntutan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para murid dan pengikutnya. Bila tidak memenuhi syarat, ia tidak pantas menjadi murid dan pengikut Yesus yang berkualitas.
Bacaan Injil hari ini menampilkan tuntutan Yesus sebagai syarat menjadi murid dan pengikutnya. Syarat itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri berarti menyatakan tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Allah. Menyangkal diri berarti harus melupakan dirinya sendiri dan menjadikan Allah hal yang paling penting di dalam hidup. Allah menjadi segalanya. Selanjutnya, memikul salib berarti berkorban, tabah, rela menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Kristus. Salib bagi sebagian orang adalah beban. Karena itu, orang berusaha untuk mengelakkannya, menghindar, atau tak mau menerimanya. Tetapi bagi murid dan pengikut Yesus, salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari seorang murid Yesus. Jalan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan. Tuntutan dan syarat ini memang tidak mudah. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Tiada kebangkitan tanpa kematian, dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang ditempuh Yesus, dan karena itu juga wajib hukumnya bagi setiap murid dan pengikut Yesus. Karena hanya dengan itu kemuliaan dan kebahagiaan dapat diraih. Orang tidak bisa menggunakan jalan pintas dengan cara memperoleh kebahagiaan tanpa usaha, mau kaya dengan mencuri atau korupsi dan menipu, mau berhasil dengan cara menyontek. Semoga kita menjadi murid dan pengikut Yesus yang berkualitas dengan memenuhi syarat ini, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dengan sukacita, sambil berjalan bersama Yesus yang telah menunjukkan jalan itu bagi kita. Tidak ada jalan lain dan tidak ada pilihan lain. Karena hanya dengan begitu kita memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan. Semoga demikian. Tuhan memberkati